Yang terakhir, mendorong keterlibatan pemerintah daerah dan desa untuk memanfaatkan sebagai bahan perencanaan. Dan apa sih manfaat pemerintah desa ini? Tadi sudah disampaikan dengan Pak Direktur, adalah untuk mengidentifikasi data desa, dua, menentukan status data desa, tiga, merekomendasikan hasil identifikasi ini sebagai bahan penyusunan lokus target lokasi. Yang terakhir sebagai kebijakan penganggaran. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi kedua telah hadir juga Bapak Mustaqin. Beliau dikatakan profesor plus IDM, pakar IDM, dan bisa ditiadakan dengan Rocky Gerung. Siapa yang kenal Pak Mustaqin ya? Yang menyampaikan secara gamblang dan dikatakan sudah memahami, bahkan sudah mendarah daging apa itu IDM. Untuk selanjutnya silakan Pak Mustaqin untuk menyampaikan seluruh materinya. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Direktur Advokasi dan Kerjasama, yang saya hormati Pak Rusli Ramli selaku koordinator, yang saya hormati Bapak Ibu Dinas PMD Provinsi Kabupaten, yang saya hormati Bapak Ibu Bapeda se-Indonesia, ya baik dari dari provinsi maupun kabupaten, yang saya hormatin Bapak Ibu dari kecamatan atau dari perangkat desa atau kepala desa, BPD atau apapun sejenis, yang saya hormati teman-teman pendamping, sahabat saya, saudara saya, pendamping baik dari pendamping desa, TAPM Provinsi, TAPM Kabupaten, pendamping desa, pendamping lokal desa, seluruhnya, dan saya hormati rekan-rekan yang ada di dalam forum ini. Saya pertama mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pernah saya sampaikan di tanggal 1 April itu kami akan memfinalkan aplikasi, tapi pada posisi saat ini kami masih sedang melakukan review, dan Bapak Ibu bisa melakukan review di dalam aplikasi, nanti gambaran untuk melakukan penghindaran seperti apa sudah kami share. User dan passwordnya, atau usernya adalah ID desanya Bapak Ibu masing-masing di wilayah dampingan atau di wilayah. Untuk passwordnya sudah saya share juga, yaitu idm-kemendesa_2023. Itu untuk mengetahui komposisi listener di tahun 2003. Yang pertama adalah yang akan saya sampaikan dalam forum ini, langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang mudah dan utuh, mendukung dari yang disampaikan Pak Direktur di awal. Pada posisi tadi Pak Direktur menyampaikan tentang manfaat pemutakhiran. Ini ada 6 setelah saya keliling di berbagai pemerintah daerah mendapatkan suatu informasi, ternyata pemutakhiran data ini memberikan nilai atau 6 manfaat. Pada posisi awal, yaitu identifikasi yang akan kita lakukan di tahun ini, itu diharapkan mampu menjawab mulai dari nomor 2, 3, 4, dan 5, 6. Selanjutnya, strategi kalau untuk struktur organisasi tetap masih sama di tahun 2022, mulai dari 2019 sampai 2023 nanti masih sama. Untuk di level desa, yaitu perangkat desa atau kepala desa didamping oleh pendamping lokal desa. Dan untuk di level kecamatan, yaitu camat dan pendamping desa. Di level kabupaten ada dinas PMD, Bapeda, dan TA kabupaten. Dan untuk di provinsi juga sama. Kenapa kami harus membuat satu pengorganisasian seperti ini?
Yang kami harapkan adalah data ini adalah milik kita semua, milik desa, milik pemerintah daerah, milik pemerintah pusat. Karena pada posisi saat ini Bapak Ibu, semenjak saya mendapatkan tongkat estafet di tahun 2018, pengorganisasian ini yang harus kita pertahankan. Kementerian Desa yang fokus kepada pembangunan dan pemberdayaan. Maka di dalam pemutakhiran data, kami mencoba dengan konsep pemberdayaan. Dan harapannya data ini bisa valid, karena tanpa data kita akan hanya berpendapat, bukan menyampaikan sesuai dengan faktanya. Setelah pemutakhiran ini selesai, Bapak Ibu, secara otomatis data Bapak Ibu akan tertampilkan di sistem informasi desa, karena di sistem informasi desa adalah kumpulan dari berbagai macam basis data atau basis aplikasi yang ada di level kementerian. Itu dikumpulkan di sana. Harapannya di dalam setelah selesai kami harus menetapkan pemutakhiran, pemutahiran kami tetapkan berdasarkan surat kalau tahun 2022 itu berdasarkan keputusan Menteri. Berarti di tahun 2023 insya Allah kami akan mengeluarkan sama dengan tahun 2022, yaitu berdasarkan dengan keputusan Menteri. Hal yang berbeda dari tahun 2021 sebelumnya dengan tahun 2022 adalah yang tahun 2022 itu masih keputusan Dirjen, di tahun 2023 sudah menjadi keputusan Menteri, dan tahun 2022 ada 3 keputusan Menteri. Yang pertama adalah tentang hasil pemutakhiran data. Yang kedua tentang pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang terentaskan dari desa tertinggal dan sangat tertinggal. Dan yang ketiga adalah untuk desa-desa yang status mandiri diberikan penghargaan. Jadi di tahun 2022 ini ada 3 keputusan Menteri yang sudah kami upload di dalam website idm.kemendesa.go.id. Dan tahun 2023 semoga saja tetap kita istiqomah, yaitu tetap akan mengeluarkan 3 keputusan Menteri tentang 3 hal tadi di atas. Tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur, apa saja yang menjadi perubahan. Jadi strategi yang bisa dilakukan Bapak Ibu adalah yang pertama mengisi template-nya yang sudah kami siapkan. Template itu diisi sesuai dengan form yang kami sediakan. Template ternyata di dalam template pemutakhiran itu memberikan inputan otomatis nantinya. Kalau secara sistem dia otomatis, contoh adalah template perangkat desa. Template perangkat desa ini nanti akan otomatis menginput di halaman di nomor urut 68 sampai 81. Tuh. Terus untuk identifikasi desa model ini yang menjadi tambahan. Jadi untuk menjadi tambahan di tahun 2023 ada ini Bapak Ibu, A sampai M ini. Yang begitu banyak. Di tahun 2022 jumlahnya masih sekitar 794, sekarang sudah mencapai 1.500 sekian. Cuma di tahun 2023 ada beberapa kemudahan, yaitu untuk pengelolaan dana desa atau pencatatan dana desa APBDes, itu nanti kami siapkan template yang sudah dari MonefDD. Jadi antara MonefDD sama IDM nanti akan terkoneksi. Itu Bapak Ibu. Kita akan kembali ke identifikasi desa. Identifikasi desa model nomor urut nomor 84 sampai 88. Ini nanti bisa dicek Bapak Ibu di dalam kuesionernya. Terus di identifikasi potensi desa wisata, yaitu nomor urut 100 sampai 221. Ini untuk identifikasi desa, potensi desa wisata desa, kami membedakan menjadi wisata desa, wisata alam, wisata buatan, dan wisata religi atau budaya. Jadi pertanyaan di situ ternyata bertambah sekitar 122 pertanyaan. Terus kemudian identifikasi kawasan hutan. Kawasan hutan nomor urut yang di dalam kuesionernya itu di nomor 222 sampai 240. Itu.
Selanjutnya adalah identifikasi kawasan tambang. Identifikasi kawasan tambang itu penambahannya di nomor urut 241 sampai 369. Selanjutnya untuk identifikasi kawasan perkebunan, Bapak Ibu, kawasan perkebunan, yaitu di nomor urut 370 sampai 451 untuk perkebunan. Jadi kita mencoba mendeteksi baik kondisi hutan, kawasan tambang, perkebunan, pesisir, kami identifikasi semua. Karena sebagai tupoksi dari Kementerian Desa harus memiliki potret tentang kondisi yang ada di desa seperti apa. Selanjutnya adalah untuk identifikasi kawasan pesisir pantai, nomor urut pertanyaan 452 sampai 461. Di tahun 2023 ini, kami mencoba melakukan perubahan untuk scorecard konvergensi stunting yang sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021, dan kami sudah konsultasikan kepada Direktorat Teknis yang membidangi, yaitu Direktorat Sosial Budaya. Itu penambahannya, yaitu di nomor urut 555 sampai 612. Di dalam template yang konvergensi stunting di sini, tinggal Bapak Ibu menginput di template-nya dulu. Nanti secara otomatis dia akan menjawab dari pertanyaan di 555 sampai 612 ini. Tambahan yang kedua, tambahan selanjutnya adalah identifikasi rumah tidak layak huni. Karena di tahun ini menjadi perdebatan juga di internal dan ada beberapa pendamping dan pemerintah daerah komplain. Boleh tidak rumah tidak layak huni dimunculkan nama-nama kepala keluarganya? Tujuannya adalah untuk memberikan identifikasi atau memberikan rekomendasi desa-desa atau rumah tangga yang berada di desa, berapa jumlah warga yang tidak memiliki, berapa warga desa yang tidak memiliki rumah layak huninya. Ini. Terus selanjutnya yang di J ada identifikasi rumah tangga belum terfasilitasi listrik oleh PLN. Ini juga menjadi rekomendasi oleh Kementerian ESDM. Mereka ingin mengetahui dan menjadikan fokus dalam intervensi wilayah mana yang belum teraliri listrik dan siapa saja sebenarnya ada di mana. Maka template ini kami siapkan di tahun 2023 berbasiskan rumah tangga. Terus selanjutnya adalah keragaman produksi tanaman pangan. Keragaman produksi tanaman pangan ini adalah pertanyaannya yang sangat luar biasa. Kita mengidentifikasi potensi produksinya. Karena mengingat tentang program ketahanan pangan, kita belum punya gambaran wilayah-wilayah mana yang surplus dan defisit. Diharapkan kesimpulan dari analisis atau data yang disampaikan oleh pemerintah desa, ini kita akan mendapatkan informasi sebaran desa-desa mana yang terjadi surplus atau defisit, jenis pangan sesuai dengan kriteria yang kami buat di dalam kuesioner. Selanjutnya adalah identifikasi komoditas produk ke pasar domestik dan ekspor. Pada identifikasi ini kami ingin mengetahui, mendapatkan data berapa wilayah, berapa desa yang sudah melakukan ekspor dan berapa desa yang pemasaran produknya ke pasar domestik. Jadi dengan harapan program atau yang sudah disampaikan oleh pimpinan kita di Kementerian Desa tentang ketahanan pangan, tentang inflasi, tentang perhutanan sosial, kita mendapatkan gambaran di dalam template kuesioner ini. Terus selanjutnya adalah identifikasi gudang pangan. Untuk identifikasi gudang pangan di sini kita akan mengetahui desa-desa mana yang memiliki lumbung pangan yang lumbung pangan ini diharapkan bisa mampu menjadi sumber safe keamanan pangan yang ada di desa.
Itu. Ini adalah penambahan kuesioner di tahun 2023 sebarannya Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan memperkenalkan untuk aplikasinya. Aplikasinya yang sudah tadi saya share ke forum adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini masih tes yang kami melakukan evaluasi jenis-jenis pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu bingung, antara lain tahapan apa yang harus kami lakukan, yang harus dilakukan, apakah mengisi kuesionernya via Excel dulu atau template-nya dulu. Saya sampaikan di sini adalah perlu dua-duanya. Karena pada saat kuesioner Excel-nya itu dilakukan penginputan dan berhenti pada menu template, maka langsung beralih ke template. Karena nanti di template itu tinggal Bapak Ibu upload Bapak Ibu. Contoh seperti ini. Perangkat desa. Perangkat desa nanti di sini ada menunya, ada menu unduh template-nya. Terus selanjutnya adalah Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu isi template khusus untuk perangkat desa, nanti Bapak Ibu langsung upload di sini. Upload, pilih filenya, terus kemudian unggah. Dengan begitu, secara otomatis dia akan mengisi tadi nomor urut 68 sampai 81 ini secara otomatis. Jadi kegelisahan Bapak Ibu yang selama ini karena bingung alur dalam penginputan seperti apa, maka saya sampaikan di dalam forum yang terhormat ini akan memberikan gambaran langkah-langkah buat kita semua dalam pemutakhiran IDM tahun 2023. Sama, semua template sudah kami sediakan template-nya masing-masing. Jadi, link ini semoga saja bisa memberikan gambaran dan tidak membuat Bapak Ibu bingung. Dan setelah forum ini, setelah kegiatan sosialisasi ini, Bapak Ibu langsung bisa melakukan aktivitas untuk pemutakhiran. Hal-hal yang sudah kami sediakan adalah, yang pertama adalah buku panduan. Di SOP dulu. Di SOP sesuai dengan surat Bapak Dirjen tanggal 10 Maret ditujukan kepada para gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia, bahwasanya untuk memerintahkan dan mengawal kepada Dinas PMD dan para Bapeda untuk mendampingi pemutakhiran ini sesuai dengan poin 1. Kemudian di SOP ini sudah kami jabarkan satu persatu. Terus selanjutnya untuk panduan Bapak Ibu di dalam penginputan itu bisa Bapak Ibu baca di buku panduan yang sudah kami siapkan. Sudah kami artikulasikan per masing-masing pertanyaan. Apabila Bapak Ibu mengalami kebingungan, bisa akan kontak ke kami, ke tim atau di dalam forum grup, nanti bisa disampaikan hal-hal apa saja yang menjadi kebingungan. Karena kita harus menghemat waktu dulu, karena kalau umpama Zoom terlalu lama juga mengalami kebingungan, bosan. Selanjutnya, untuk panduan sudah kami upload di dalam website idm.kemendesa.go.id. Itu sudah kami upload, baik kuesioner, template, buku panduan, maupun SOP-nya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk detail kita pembahasan per masing-masing pertanyaan, apabila nanti ada pertanyaan akan berkembang di dalam forum diskusi. Terima kasih atas kesempatannya.
waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator Pak Rusli Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.